Alhamdulillah wassallallahu wa ala alihi wa sahbihi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amsayna wa amsal mulku lillah amsayna ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV di mana saja antum berada, alhamdulillah, syukur dan berbahagia pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah di media kesayangan kita Ismail Radio dan Ismail TV. Khadijah radhiyallahu anha kita. Secara prinsip agama bahwa hanya Islamlah yang menjunjung tinggi kaum wanita. Ya, kita lihat kehidupan jahiliyah di masa dahulu, mereka menghinakan wanita. Bahkan anak-anak yang lahir berjenis kelamin wanita mereka bantai. Penuh hidup-hidup ya, mereka kubur hidup-hidup juga. Dan orang-orang tua yang mendapatkan kabar kelahiran anaknya wanita, malunya luar biasa. Islam datang mengangkat harkat martabat nilai. Sampai-sampai kalau kita baca di dalam kitab suci kita, kitab suci Al-Quranul Karim, ada satu nama surat namanya wanita-wanita yang disebut dengan surat An-Nisa. Islam tentunya mengangkat derajat tinggi-tinggi kaum wanita. Ya. Kalau bukan karena Islam, niscaya wanita akan menjadi budak nafsu kaum laki-laki. Ya. Namun demikian, sedikit sekali wanita yang sempurna di muka bumi ini. Bila kita baca biografi orang-orang tanda kutip sempurna di muka bumi ini, itu kebanyakan laki-laki. Para nabi laki-laki, betul kan? Para rasul laki-laki. Para ulama yang masyhur, al-hadis, ya, al-tarikh, mufassir, usuli, dan lain sebagainya, itu didominasi oleh kaum laki-laki. Sehingga sedikit sekali di antara kaum wanita itu yang mencapai kesempurnaan, kecuali 4 wanita. Ya, kesempurnaan tanda kutip tentunya ya. Tidak sebagaimana sempurna sifat Allah begitu ya. Siapa 4 wanita tersebut? Pertama adalah Maryam bintu Imran. Ini adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kita tahu bahwa satu-satunya wanita yang melahirkan tanpa sentuhan laki-laki itu adalah Maryam alaihissalam, melahirkan seorang nabi. Ini Abdullah, ini ya, ataniyal kitab, aku adalah hamba Allah, diberi kitab. Begitulah bayi yang sedang berada di buayannya mengatakan atau berbicara tentang status putra yang dilahirkan oleh Maryam alaihissalam. Itu Maryam ya, pertama Maryam. Yang kedua adalah Asiyah bintu Muzakhim imra'atu Fir'aun. Asiyah putrinya Muzakhim, istrinya Fir'aun. Ya, Fir'aun yang hidup saat itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Karena Fir'aun ini kan gelar penguasa pada zaman Mesir kuno ya. Mesir lah itu Fir'aun. Kalau sekarang kan bukan Fir'aun ya. Nah, salah satu istri Fir'aun itu Asiyah. Asiyah dalam hidup dalam keluarga kerajaan, yakni Fir'aun. Beliaulah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi benili intaka baitam fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Asiyah tidak minta suami, ya. Logikanya kalau seseorang tidak mendapatkan suami soleh, dia akan minta suami ya kan. Tapi Asiyah tidak meminta
suami, tapi minta rumah di surga. Rabbi birnili indaka baitam fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah putrinya Khuwailid, yakni ibunda kita, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang mulia, sahabat Ismail Radio, wanita yang mencapai kesempurnaan itu ada 4. Pertama adalah Maryam, ya, Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Asia, istrinya Firaun. Yang ketiga adalah Khadijah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra, putri Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita tentunya ingin mengetahui bagaimana status secara umum istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi, Allah jadikan mereka adalah memiliki kedudukan yang khusus di dunia ini, ya, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa. Ya, wahai istri-istri Nabi, kalian itu nggak sama seperti wanita lainnya. Jadi berarti memiliki makanah, memiliki satu kedudukan yang mulia, ya, makanatun syarifah, makanatun aliyah. Jadi disebutkan itu, ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadi minan nisa, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain. Dan seterusnya itu ada di dalam surah Al-Ahzab, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus lebih diprioritaskan daripada orang mukmin memprioritaskan diri mereka sendiri. Nabi harus lebih dicintai, Nabi harus lebih didengar hukumnya daripada mereka kaum mukminin mencintai diri mereka sendiri. Sedangkan dan istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Jadi sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau kita berbicara tentang istri-istri Nabi, sesungguhnya adalah berbicara tentang ibunda kita, ibu-ibu kita. Beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi, beliau pernah menikah dengan suami yang pertama dan suami yang kedua. Meninggal, ya. Jadi suami yang pertama dan memiliki juga suami yang kedua. Ya, dari pernikahan keduanya ini dikaruniai 4 anak, ya, 4 putri, ya. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Khadijah, ya, radhiyallahu anha, beliau ini sebelum berbicara sifat, ya, beliau ini memiliki memiliki kunyah dan laqab. Ada kunyah, ada laqab. Ya, apa kunyahnya, apa laqabnya? Kunyah itu panggilan sehari-hari yang biasa diawali dengan abun atau umun, ya. Misalnya Abu Muhammad, ya, Abu Ibrahim. Berarti ini adalah kunyah, panggilan sehari-hari. Abu Ibrahim, berarti diawali dengan Abu, ya, atau Ummu, ya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha memiliki kunyah Ummul Qasim, ya. Ummul Qasim berarti ibunya Al-Qasim, karena putranya namanya Al-Qasim. Sampai Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan Abul Qasim. Itu disebut dengan kunyah. Jadi kunyah itu diawali dengan Abu begitu. Bukan abu-abu bahasa kita, ya, tapi bahasa Arab, ya. Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu siapa lagi? Abu yang jelas bukan Abu Janda, ya. Kemudian laqab. Laqab itu lebih cenderung kepada gelar kita. Nah, gelar. Apa gelar Khadijah?
radhiyallahu anha, beliau di zaman jahiliyah itu dikelari dengan at-tahirah, wanita yang suci. Itu namanya laqab, ya. Misalnya ada seseorang memanggil, katakanlah ada kumpulan wanita-wanita, kemudian ada seorang mengatakan, ya tahirah, itu tiada lain kecuali Khadijah. Nah, tahirah gitu. Jadi nggak semuanya nengok, oh tahirah gitu, enggak. Jadi laqabnya itu at-tahirah. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan laqab at-tahirah? Karena beliau ini suci, bersih, terjaga dari budaya-budaya wanita jahiliyah pada waktu itu. Misalnya tabarruj. Tabarruj ini adalah budaya jahiliyah, wanita jahiliyah, sehingga Al-Quran mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi berbuka-buka aurat, ya, memamer-mamerkan aurat, itu sesungguhnya budaya jahiliyah, tabarruj jahiliyah, dan itu sekarang dialami oleh sebagian kaum wanita muslimah. Mereka berpakaian tapi telanjang, kan begitu? Yang seharusnya pakaian untuk tidur dibawa keluar, yang seharusnya pakaian di luar dibawa tidur. Jadi Khadijah tidak pernah tabarruj sebagaimana tabarrujal jahiliyah itu. Yang kedua, kenapa laqabnya Khadijah radhiyallahu anha bit-tahirah, wanita yang suci? Karena beliau ini tidak pernah mengikuti wanita-wanita tawaf sambil ya telanjang begitu. Ya, karena tawafnya zaman jahiliyah itu kan oryanan. Ya, oryanan, telanjang kan. Bedanya kalau laki-laki telanjang bulat, kalau wanita ya ditutupin bagian-bagian yang sensitif saja. Ya, itu nggak pernah dilakukan oleh Khadijah. Insyaallah, maka disebut tahirah. Kalau wanita yang lain mungkin malah seneng ya, tawaf sambil memamerkan aurat. Kemudian dikasih laqab tahirah itu karena tidak pernah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita Arab pada waktu itu, ya, dengan berzina, ya. Karena begini, di zaman jahiliyah itu wanita-wanita yang seharusnya dilihat dari umurnya itu sudah layak nikah, tapi kok belum nikah juga, ya, layak nikah tapi belum nikah. Mungkin umurnya sudah mencapai umur tertentu zaman jahiliyah, ya, tapi belum juga ada yang menikahinya, maka wanita ini menaruh bendera di rumahnya. Jadi kalau ada bendera tertentu, tentunya bukan bendera kuning, ya. Kalau bendera kuning di Jawa Barat ini kan kematian, ya. Nah, kalau di Solo lain lagi itu bendera apa namanya, bendera putih kalau nggak salah, ya. Di tempat lain bendera merah, ya. Kalau di Jakarta sekitarnya ini kematian itu kan bendera kuning, ya. Nah, zaman jahiliyah wanita yang seharusnya layak secara umur menikah tapi belum juga menikah, maka wallahu alam apakah untuk menutupi gengsinya atau malunya gitu, ya, dia itu memasang bendera, tapi warnanya saya nggak tahu, ya. Kalau ada ditancapkan bendera di rumahnya, itu memberikan isyarat bahwa siapapun boleh masuk ke rumahnya. Untuk apa? Untuk berzina, untuk melakukan perzinaan. Itu mau 3 orang, mau 4 orang, mau 10 orang, ya welcome aja gitu. Itu jahiliyah gitu. Nah, sehingga kalau wanita ini hamil gitu, ya, maka dikumpulkan semua laki-laki yang pernah menidurinya, lalu didatangkanlah dukun, ya, sebut aja dukun gitu loh. Nah, dukun ini mengamati antara bayi dengan wajah-wajah yang hadir itu. Kira-kira ini wajahnya mirip siapa. Nah, itulah ditunjuk kamu bapaknya gitu. Nah, ini kan jahiliyah, betul kan? Betul. Ini jahiliyah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah melakukan demikian. Makanya disebut dengan at-tahirah. Itu laqabnya, ya. Kalau kunyanya tadi apa? Ummul Al-Qasim. Kalau laqabnya at-tahirah. Itu bedanya antara kunyah dengan laqab. Ya, contoh, ya. Ali radhiyallahu anhu memiliki kunyah juga memiliki laqab. Kunyahnya itu Abul Hasan, Abul Husain kan? Itu adalah
kunyah, ya kan? Tapi kalau lakopnya Abu Turab, ada abunya juga, tapi Turab kan nggak mungkin dia bapaknya tanah kan gitu. Disifati, dilakopin oleh Nabi SAW, ya Abu Turab gitu kan, wahai bapaknya tanah itu, karena Rasulullah SAW pada suatu hari melihat Ali itu tidur di atas tanah, dibangunkan ada bekas tanah di badannya, makanya kemudian dikasih lakop Abu Turab. Baik, kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sekarang bagaimana sifat Khadijah? Beliau adalah wakanat imra'atan jamilatan. Alhamdulillah. Maaf, sahabat Smart Radio, ada gangguan sedikit. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Wa yuslih balakum. Baik. Bagaimana sifat Khadijah tersifati dengan hal-hal yang baik tentunya. Wa kanat imratan jamilatan. Apa artinya itu? Khadijah adalah wanita yang sangat rupawan, cantik jelita, wes pokoknya beautiful. Orang bilang ya, very very beautiful, sangat cantik. Syarifatan, sudah cantik, syarifah, mulia, keturunannya mulia, ya kan? Jalur keturunannya itu, nasab-nasabnya itu mulia. Sesudah itu ya, artinya apa? Kaya. Sudah cantik, mulia, syarifah, apalagi ya. Sudah gitu akilah, cerdas, luar biasa, cerdas gitu. Kemudian ditambah dengan hakimah, bijaksana. Siapa yang nggak tertarik ya kan? Maka ketika ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha tidak memiliki suami, karena suami pertama kedua kan sudah meninggal kan, itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang ingin mempersuntingnya, ya, tapi ditolak semua. Ya, bagaimana tidak bernafsu untuk mempersuntingnya? Sudah cantik, mulia, kaya, cerdas, bijaksana lagi. Aduh. Mana ada di zaman sekarang begini? Kira-kira ada nggak? Ya susah ya. Susah. Kalau Jamila aja belum tentu Ghonia ya kan? Ghonia saja tapi belum tentu Syarifah, ya kan? Atau apalagi mungkin Jamila tapi nggak akilah. Jamila tapi nggak cerdas, ya. Nah, Jamila tapi longak-longok misalnya gitu kan. Musibah. Baik, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh ibunda kita Khadijah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yatiman faqira, ya, dulunya yatim, fakir lagi. Insya Allah ya. Jadi kalau kita lihat timbang-timbang itu kok nggak seimbang gitu lah antara bobot apa lah, bobot bibit bobot itu kan. Kalau orang Jawa kan bilang gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah. Jadi Khadijah radhiyallahu anha seorang tajir, pedagang ya, pedagang yang sukses. Namun beliau sendiri tidak pergi sendiri berdagang baik ke Syam maupun ke Yaman, sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fi Quraisyin fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kalau syita musim dingin mereka ke Yaman, kalau saif musim panas mereka ke Syam. Jadi ke Yaman, ke Syam. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, Khadijah radhiyallahu anha memilih, mencari tentunya ya. Kok dengar-dengar ada anak muda nih namanya Muhammad. Ya, orang yang baik, anak yang baik, pemuda yang baik ya, bukan anak ya, pemuda yang baik. Lalu Khadijah radhiyallahu anha mempercayakan dagangannya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu umurnya belum mencapai 25. Hampir 25.
ditemani oleh Hulam, oleh ya budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau di kita Maisarah perempuan itu. Sebagian Arab di Arab itu wanita itu namanya Ihsan. Namanya Ihsan. Kalau di kita Ihsan laki-laki gitu. Jadi dipanggil Ihsan nih, wow, berarti belum tentu laki-laki, bisa jadi perempuan gitu. Ihsan. Nah, akhirnya berangkatlah beliau, ya. Atau sebelum berangkat itu tentunya konsultasi dengan pamannya ya. Paman, gimana ini? Kalau dulu umur 12 tahun sudah ikut paman sampai di negara tertentu suruh balik kan? Karena mau dibunuh dicari-cari oleh Yahudi kan ini. Ya. Ini gimana? Sudah umur 25, menjelang 25, ini mau ke Sam. Boleh apa tidak? Ya berangkatlah. Tawakallah pada Allah, kan seharusnya gitu ya. Akhirnya Nabi SAW berangkat ke Syam, berdagang. Ternyata dagangannya laris dibanding yang lain. Kualitasnya bagus, ya harganya bagus. Akhirnya cepat habis dan untungnya besar. Keuntungan itu dibelanjakan lagi menjadi dagangannya Khadijah, dibawa ke Mekah. Semua diserahkan oleh Nabi SAW. Ini semuanya nih hasilnya kan. Bayangkan aja, tidak ada satu dirham pun dikorupsi atau disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Baik, akhirnya Maisarah tentunya bercerita kan tentang bagaimana sosok atau pribadi Muhammad anak muda ini. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha ya tertarik lah gitu ya, tertarik, ini anak muda ini bagus nih, tertarik nih, akhlaknya luar biasa, amanatnya luar biasa. Maka Khadijah radhiyallahu anha punya teman curhat gitu, namanya Nafisah. Ya kalau persis dialognya wallahu alam ya, tapi kalau bahasa sekarang ini, ya Nafisah, saya pingin nih nikah nih, tapi nggak sembarangan laki-laki ini, ya kan? Nah. Tapi kok ini ada laki-laki yang masih muda, jujur, akhlaknya mulia dan sebagainya. Kira-kira mau nggak ya sama saya? Nah, mungkin begitu ya. Ini kan kita sendiri yang membuat dialog itulah ya. Akhirnya Nafisah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu ya menjelang umur atau sudah masuk umur 25 ya, wallahu alam ya. Kemudian bertanya tentang ta'akhur. Ta'akhur itu akhir. Kenapa mengakhirkan nikah? Bukankah sudah berumur untuk nikah? Kenapa kok nggak nikah-nikah? Umur 25 tahun ini ya. Tapi 25 tahun Hijriah loh, bukan Masehi ya. Nah, Nabi SAW, Nabi muda ya, pada waktu itu menyebutkan sebab ta'akhurnya, sebab takhir, mengakhirkan nikah atau belum nikah itu karena dhayyaq, dhatil yad, artinya sempit, artinya ya miskin gitu ya, miskin. Maka kata Nafisah kepada Nabi SAW, hal laka fil mali wal jamali wasyarafi wal kafa'ah. Sekarang gini aja, kamu mau nikah nggak? Menikahi wanita yang punya harta, cantik lagi, mulia lagi, ya kan, mapan lagi gitu kan. Kemudian Nabi muda ini bertanya, man, siapa? Ia menjawab, Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Lalu Nabi muda ini mengatakan, annali Khadijah. Ya gimana ya, pasti saya nggak sekelas Khadijah lah. Kayaknya beda atap ini. Apa namanya, beda latar belakang gitu ya. Wah, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Iya. Ini kan apa namanya, wanita yang mulia di kaumnya. Ya. Dan banyak yang sudah melamar ke dia gitu kan. Bagaimana? Dia mau dengan saya yang fakir, yang miskin. Ya pokoknya mau nikah nggak sama Khadijah? Ya kan gitu kan? Ya mau. Mau, ya sudah.
ngelamar, kemudian nikahan gitu ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha umurnya 40 tahun. Berarti selisihnya berapa? 15 tahun. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam tidak memandang pernikahan itu mesti terkotak-kotak, terhalangi karena umur. Bisa jadi wanitanya umurnya tua daripada laki-lakinya, nggak masalah. Apalagi zaman sekarang kita bisa baca di medsos, ya kan, di medsos. Wanitanya istrinya umur 70, 27, ya. Dan mereka mengatakan happy kan, happy kan, bahagia kan. Atau sebaliknya, suaminya umur 70, istrinya umur 20, happy. Apalagi masalahnya laki-laki itu yang penting kan mapan. Banyak yang tampan kalah dengan yang mapan, ya nggak? Buat apa tampan kalau nggak mapan? Ya itu nggak semua wanita begitulah. Seorang wanita kadang-kadang mendambakan ayahnya. Dia sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahnya, ya kan? Dia lihat foto ayahnya, seperti dia, saya mau lah sebagai ayah saya, kan gitu ya, seperti ayah saya, figurnya ya, maksud saya. Nah, Rasulullah SAW memberikan satu gambaran kepada kita betapa keluarga itu bisa dibangun dengan perbedaan umur. Wanitanya 40, laki-lakinya 5. Nah, kalau kita pikir hari ini 40 itu kan masih muda. Ya. Sekarang kita tanya ibu-ibu umur apa misalnya gitu ya, walaupun ini juga nggak lain. 60 Ustaz. 60 Bu. Enggak Ustaz, masih muda, enak aja. Nah kan, berarti 60 pun masih merasa muda gitu. Jadi soal umur, soal semangat, 60 itu masih muda gitu. Bahkan mungkin 70 juga masih tetap merasa dirinya muda. Allah, terjadilah pernikahan dengan Khadijah dari pernikahan Allah memiliki beberapa keturunan, Abdullah, Zain, Fatimah radhiyallahu Khadijah memiliki 4 anak sebelum dengan Nabi kan? Ya, 4 anak. Jadi kalau berarti 10, ya 10 ya, kurang lebih. Ini semuanya mengikuti ajaran Nabi SAW. Dari suami sebelum anak-anaknya itu mengikuti SAW. Saya pikir sampai di sini dulu ya, kita berseri aja biar biar bersambung. Pertemuan yang akan datang saling mengingatkan Rasulullah Khadijah ini. Kita ulangi lagi karena ini di masa itu dan pun menjadi usana di dalam kehidupan berumah tangga bagi seorang muslim. Barakallahu jazakumullah.